Halo, salam dan bahagia. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Deborah Sinambela dari SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Aksi nyata modul 14 budaya positif. Selamat menyaksikan. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi kerajaan Dewa. Jika kita mendengar kata disiplin, maka yang akan terbayang adalah peraturan, tata tertib, dan belajar dewasa menyatakan syarat utama Pancasila atau dalam konteks adalah disiplin. Disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan yang lain untuk mendengar kata disiplin yang dipaparkan di Ajar Dewantara pada transisi pembelajaran dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran jarak dekat. Saya melihat disiplin positif harus dilakukan. Hal ini terjadi karena pembelajaran jarak jauh online. Disiplin positif kurang mendapatkan perhatian karena pembelajaran masih menggunakan Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang mulai kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya memiliki sebuah budaya positif. Itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya bertulis Deborah Sinambela melakukan aksi nyata modul 14 keyakinan kelas budaya positif di sekolah. Berdasarkan latar belakang dan penglihatan penulis atau calon guru penggerak, melakukan aksi nyata ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, murid dapat bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter, yaitu dia menjadi siswa yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, serta berdaya saing Setelah melakukan aksi nyata ini, tolak ukur yang kita gunakan apakah kegiatan ini berhasil atau tidak adalah yang pertama, murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah kita sepakati.
kedua, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin. Yang ketiga, timbulnya hubungan harmonis antar guru dan murid. Baiklah, ini tiba saatnya kita akan memulai tindakan-tindakan aksi nyata. Yang pertama sekali, saya berkoordinasi menyampaikan rencana kegiatan serta meminta izin kepada kepala sekolah, Bapak Irfan PDMM selaku penanggung jawab Manajemen 1 Dolok Batu Nanggar. Kemudian bersosialisasi kepada para guru untuk sama-sama mewujudkan atau membuat dalam kelasnya masing-masing, yaitu keyakinan kelas yang kami lakukan adalah ada 2 kelas yang saya buat. Semuanya jalan-jalan ke Kota Bogor, jangan lupa singgah ke Puncak. Hari ini saya mau presentasi, tolong diizinkan dan diperbolehkan. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang tercinta, pada saat ini saya menjadi CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Atas nama Deborah Sinambela ingin berbagi praktik baik kepada Bapak dan Ibu, yaitu tentang budaya positif. Kalau kita bicara tentang budaya positif, kita akan teringat tentang disiplin atau peraturan di sekolah. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi Tahadi. Jadi yang mau kita programkan di sekolah kita mengingatkan atau menggali kembali budaya positif. Lanjut, jika kita mendengar kata disiplin, maka yang akan terbayang adalah peraturan, tata tertib, dan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat. Disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, disiplin yang datang dari diri sendiri. Kalau selama ini kita mendisiplinkan anak-anak dengan peraturan yang telah ada, mereka melakukan itu hanya karena ketakutan atau takut mereka ada hukumannya atau dengan konsekuensi yang kita buat. Tapi di sini kita akan membuat nanti disiplin itu atau dari dirinya sendiri. Mereka sadar bahwa itu penting untuk dirinya dan untuk kemajuan sekolah. Oke, lanjut. Mendengar kata disiplin yang dipaparkan Ki Hajar Dewantara pada transisi pembelajaran dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka, saya melihat disiplin positif harus ditimbulkan kembali. Hal ini terjadi karena pembelajaran jarak jauh atau online. Disiplin positif ini kurang mendapatkan perhatian karena pembelajaran masih lebih mengejar target penyampaian materi. Oke, lanjut.
Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Jadi sekarang Bapak Ibu, kita tidak perlu membuat peraturan, tapi kita ganti namanya dengan keyakinan. Keyakinan kelas itu bagaimana? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara wali-wali dan guru. Jadi di kelas nanti kita akan buat keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan bersama dan tidak ada paksaan untuk melakukan itu karena kita yakin bersama, kita sepakati bersama. Contohnya tidak ada debat ya. Motivasi bergabung ya. Jadi ada kenapa melakukan itu? Motivasinya ada 3 perilaku manusia itu. Yang pertama dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Dari ketiga motivasi itu, maka yang harus kita tingkatkan adalah harus yang ketiga. Untuk dirinya sendiri, bukan untuk imbalan, bukan karena takut. Jadi untuk mendapatkan atau menjadikan siswa-siswi kita itu menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang peduli, sadar sendiri dan berani. Oke, lanjut. Ini dia keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu harus berbentuk atau bersifat lebih abstrak. Kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas itu harus dapat dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, ini contoh keyakinan. Jadi keyakinan kelas pada saat ini anak-anak jadi jangan terbebani dengan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Pastinya keyakinan peraturan kelas itu ada tidak lagi dengan kata ini, tidak pakai kata negatif, tapi pakai kata-kata yang nantinya keyakinan kelas itu kita sepakati. Kalau bisa keyakinan kelas itu juga kita sepakati semua warga kelas. Jadi ketika dia melanggar keyakinan kelas itu, pastinya ada konsekuensi yang harus kita sepakati juga. Apa konsekuensinya? Tapi konsekuensinya nanti kita lanjut di sini apa-apa saja yang apakah kita berikan hukuman tidak. Konsekuensinya harus membuat dia efek jerah atau membuat dia tidak melakukan Jadi ini contohnya, yang pertama bekerja sama menjaga kebersihan.
saling peduli, menghargai dan membantu orang lain, menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya, mengerjakan tugas sesuai waktunya, kemudian tepat waktu dan antusias. Jadi boleh ditambahkan sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu di kelas. Apakah mau tambah lagi? Ini keyakinan kelas. Oke, lanjut. Kemudian dari keyakinan kelas, kenapa mereka sering melanggar disiplin? Karena ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama kebutuhan yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Orang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara ini. Apakah kita di posisi penghukum ini? Kita tidak diberikan di posisi itu. Oke, lanjut. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan kelebihan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayangnya. Jadi posisi membuat bersalah ini paling sangat tinggi juga. Karena apa? Mental anak-anak akan rendah karena dia merasa bersalah kepada orang tuanya, merasa bersalah kepada pribadi. Contohnya misalnya, oh kamu ya nanti kepala sekolah, kamu sudah membuat kecewa. Jadi kita tidak
dengan posisi pembuat kesalahan. Oke, lanjut. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah dari Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak ini teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru. Posisi teman juga tidak baik kita lakukan. Karena apa? Karena nanti muridnya tergantung kepada kita. Karena dia merasa kita temannya. Jadi kita juga tidak boleh di posisi teman. Oke, lanjut. Monitor pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan guru. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi pemantau apabila kita hanya lihat ini peraturannya atau kantor, dia membuat peraturannya, dia membuat peraturannya. Ya, ini juga kurang baik kita lakukan sebagai posisi. Oke, lanjut. Pertanyaan diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi monitor sendiri berawal dari teori Sturges, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Oke, lanjut. Posisi manajer, ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan guru kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang biasa. Jadi posisi yang paling penting adalah posisi Pancasila. Kita akan memerdekakan kita berikan kesempatan untuk melihat apa kesalahan mereka. Bisa memperbaiki kesalahannya dari hati mereka. Tapi kalau kita tanya, apakah kita masih di posisi yang mana dari yang terima ini? Nanti kita mau berubah untuk menjadi posisi. Oke, lanjut. Menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita menjadikan kita menjadi posisi manajer, baru kemudian kita jadikan anak kita menjadi seorang manajer yang bisa mengatur dirinya sendiri ke arah yang benar. Tugas kita adalah mengarahkan anak-anak kita menjadi yang benar. Pada dasarnya mereka sudah baik, tapi bagaimana kita memupuknya? Karena anak-anak didik kita itu sama seperti benih yang sudah tumbuh, kita tinggal merawatnya, mau arah kemana kita arahkan, sehingga anak-anak itu dapat merdeka dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Restitusi. Kalau anak-anak murid kita melakukan kesalahan atau melanggar peraturan-peraturan atau contohnya berkelahi,
kita bisa menyelesaikannya dengan restitusi. Namanya restitusi segitiga ya. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol pada dasarnya. Kita memiliki motivasi intrinsik. Ya, ini dia dengan segitiga restitusi. Kalau ada masalah, anak-anak misalnya berkelahi, kita nggak boleh langsung, oh kamu salah begini. Enggak, kita akan panggil dia, kita restitusi, kita tanya, ada apa sebenarnya, bagaimana kejadiannya. Kemudian kita katakan, oh kalau sebagai manusia memang seperti itu, ya. Tetapi kan kamu manusia yang mempunyai karakter. Apa tidak ada yang lebih baik lagi? Jadi anak-anak itu tidak lagi emosi, tetapi dia menyadari sebaiknya kan kita sudah tadi punya keyakinan kelas. Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kalau seperti itu, tapi kita sudah buat kesepakatan. Saya ini ibu keyakinan kelas tidak menghormati orang lain. Apa tidak ada lagi cara yang lain selain harus kau pukul teman? Nah, jadi anak-anak itu menemukan sendiri solusinya. Oh iya bu, saya misalnya bisa aja kan bu, saya bilang oh jangan seperti itu. Nah, jadi biarkan anak-anak itu menemukan sendiri solusinya, bagaimana untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi tidak dengan memukul. Jadi pakai restitusi segitiga kita pergunakan supaya anak-anak dari dalam dirinya sendiri menyadari kesalahannya dan menemukan solusinya kembali. Dan terakhirnya dia akan meminta maaf dan selesai masalahnya. Jadi itulah yang dituntut kita sebagai guru pada saat ini. Oke, lanjut. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak mengasingkan dari kelompoknya kalau dia berbuat salah. Lanjut. Oke. Jadi kesimpulan dari presentasi pada saat ini adalah kita sebagai guru harus mengamalkan yaitu profil pelajar Pancasila, menjadikan anak-anak kita itu merdeka. Merdeka bukan tanda kutip, bukan jadi sesuka-sukanya, tapi ada aturan-aturannya. Atau dengan pembuatan kita tadi, pertama kita masuk wali kelas juga, wali kelas membuat keyakinan kelas. Guru mata pelajaran juga pertama masuk harus membuat keyakinan. Kesepakatan bersama artinya apa-apa saja yang boleh dilakukan, tapi dengan sepakat. Dan kalau bisa semua siswa menandatangani. Jadi bisa aja datang tepat waktu. Jadi kalau dia tidak dapat datang tepat waktu, ya kita harus tanya ada apa. Baru kita tanya kenapa keyakinan kelasnya. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak datang tepat waktu, baru kita hukum. Kita sebagai guru matematika kita suruh dia lari, oh itu namanya kita menghukum. Tapi kalau dia guru olahraga udah terlambat dia nggak ikut lari, kita suruh lari, itu tidak menghukum. Itu sesuai dia hukumannya, konsekuensinya sesuai. Jadi kita sebagai guru diminta, dimohonkan harus
berpihak kepada murid. Ya, harus memang menguntungkan murid. Posisi kita sebagai guru, kita harus posisinya kontrol tadi, kita harus menjadi manajer, kemudian membuat keyakinan kelas, kemudian harus menyelesaikan masalah dengan institusi segitiga. Itulah yang dapat saya paparkan. Akhir kata saya mengucapkan kepada Bapak Ibu guru, jalan-jalan ke Kota Bogor, jangan lupa singgah ke Puncak. Kalau ada pemaparan saya yang salah, tolong beri masukan dan kritikannya. Terima kasih. Selamat siang. Salam dan sehat. Horas, horas, horas. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, pada hari ini kita pertama sekali masuk dalam pembelajaran, atau tepatnya hari pertama masuk sekolah semester 2 di kelas 10 IPA 2. Jadi sebelum kita memulai belajar atau aktivitas kita KBM, kegiatan belajar mengajar, ada baiknya kita membuat yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu kesepakatan bersama yang kita sepakati bersama antar siswa-siswi atau kamu kelas 10 IPA 2. Tujuannya keyakinan kelas adalah menjadikan kamu mempunyai karakter yang baik atau menjadikan kamu menjadi anak yang lebih disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan berdaya saing baik di kelas, di sekolah atau di luar sekolah. Jadi keyakinan kelas itu pastinya kamu mempunyai banyak kesepakatan atau keyakinan apa yang harus kita lakukan di kelas ini. Supaya bisa kita sepakati bersama, coba kamu tuliskan dulu di dalam kertas kecil itu. Setelah nanti kita dapatkan, maka akan kita sepakati bersama mana-mana saja yang menjadi kesepakatan kelas untuk 10 IPA. Coba kepada Muna dan yang lainnya dibagikan supaya kita tempelkan, nanti kita baca yang mana-mana saja yang menjadi keyakinan kelas di kelas kita ini. Ya, silakan. Ya, cepat waktunya, singkat supaya kita mulai kegiatan belajar mengajar kita. Kamu tulis apa saja keyakinan. Boleh kamu tulis apa? Ayo cepat tulis. Siapa yang sudah selesai? Tuliskan. Oke, sekarang kamu sudah menulis keyakinan kelas. Coba dari yang kuning silakan ditempelkan ke depan. Ya, mulai dari Elsa. Silakan tempel di sebelah sini, ya. Nah, di atas. Nah. Oke, terus tadi. Ya. Oke. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Luar biasa. Siapa kita? 10 IPS 1. Oke, hari ini kita pertama masuk dalam pelajaran matematika. Jadi sebelumnya kelas 10 IPS 1 harus memiliki keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan bersama yang kita buat untuk menjadikan kelas 10 IPS 1 ke lebih yang baik, ya, menjadi yang lebih baik, yaitu menciptakan siswa-siswanya menjadi kreatif, bertanggung jawab, mandiri, berdaya saing, dan saling menghormati teman-temannya yang ada satu kelas. Oke, itulah keyakinan-keyakinan kelas yang mau kita sepakati pada hari ini. Saya ingin kau
menuliskan apa-apa saja yang menjadi keyakinan kelas di kelas kita ini yang mau kita lakukan ke depannya, sehingga menjadikan kelas ini menjadi kelas yang paling membanggakan atau kelas idaman. Oke, sekarang tolong dibagikan kertasnya. Sekarang kita akan tempelkan di papan tulis kita ini apa-apa saja yang sudah kamu buat yang harus kita lakukan di kelas kita atau keyakinan-keyakinan apa saja. Oke, mulai dari Mikael. Silakan tempelkan di sini. Ya, tempel, oke. Oke. Bisa nanti aja. Oke, lanjut. Tempel. Terus lagi. Oke, lanjut Kak. Dari sini. Oke. Oke ya, lanjut. Luruskan aja kamu di bawahnya ini biar satu warna dia. Nah, oke, lanjut. Selamat pagi buat kita semua, salam dan bahagia. Budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, salah satunya adalah memasuki ruangan dengan bersalaman kepada guru. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Gerak, gerak. Oke, ketua kelas siapa? Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Budaya positif dari SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar yaitu kegiatan apel pagi. Cara bersyukur kepada Allah sendiri Tentang dan kepada Keagamaan. teman-teman yang masih merasa insecure, mungkin kalian kali ini masih merasa minder atau masih merasa kalah dari temannya atau dari yang lain, tapi percaya pada saat nanti kelak nanti bahwasanya kalian itu bisa melebihi teman kalian jika kalian berusaha. Kalau nggak berusaha, mewujudkan impian kalian dengan semangat kalian sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Membuat tas foto untuk menghadap ujian, ya tentu saja rambutnya.
Tapi akan ingatkan, ada juga tidak mau, ya bagi yang tidak mau, hari ini akan dapat langsung. Baik, siap-siap. Setelah kami robohkan, langsung masuk kelas, jangan ada yang depan kelas. Tunggu aja Bapak dan Ibu guru dalam kelas. Jangan lihat-lihat bunga datang apa enggak. Apalagi banyak airnya, buang yang jelek-jelek. Budaya positif di SMA Negeri 10 Batinanggar juga termasuk di dalamnya adalah ikut merasakan kesedihan orang lain atau teman yang sedang berduka, contohnya yang kemalangan atau yang meninggal dunia. Sudah ada berbakti. Jadi kita berpartisipasi sempat berbakti di dalamnya untuk memberikan penghiburan, penguatan buat Terima kasih mewakili siswa guru. yang dipanggil orang tuanya atau ayah ibunya yang telah mendahului Kemarin kita malam menghadap ilahi. bahwa orang tua si Raffi Budaya positif di SMA Negeri 10 Batinanggar menghadap juga termasuk punya puasa. di dalamnya adalah Kita konfirmasi kepada ikut kepala sekolah merasakan dan kesedihan kepala orang sekolah, lain titip atau salam teman yang sedang kepada berduka, Raffi, contohnya kepada keluarga di yang sini semua. kemalangan Beliau atau yang mengatakan, meninggal dunia. turut berduka Jadi kita cita berpartisipasi yang segala-galanya. di dalamnya Dan untuk SMA memberikan Negeri penghiburan, seluruhnya, penguatan Ibu buat dan Raffi siswa kehilangan yang teman kerja, dipanggil teman orang tuanya bertukar atau pikiran untuk kemajuan ayah si Raffi ibunya ini. yang telah mendahului Dan kita itu menghadap ilahi. Tapi setelah saya melihat tadi Budaya kayaknya positif di SMA Negeri 10 Batinanggar jadi kamu juga jadi termasuk anak yatim piatu. di dalamnya adalah Ini yang terakhir kau hadapi, ikut merasakan orang tuamu untuk kesedihan orang lain Tapi atau secara teman yang pribadi, sedang berduka, saya yakin contohnya Raffi, yang engkau kuat kemalangan atau karena yang Tuhan meninggal tidak dunia. pernah memberikan Jadi kita cobaan berpartisipasi yang tidak kuat di dirasakan dalamnya oleh umatnya. untuk memberikan penghiburan, Apa yang mau kau kerjakan penguatan pada buat saat ini adalah siswa bagaimana yang dipanggil berbuat orang tuanya yang atau lebih baik lagi ayah ibunya untuk yang telah mengharumkan nama mendahului orang kita tuamu. menghadap ilahi. Engkau yang mengatur dirimu, masih ada kakaknya kan? Budaya positif di Ada SMA kakak. Negeri 10 Batinanggar Ada kamu, juga termasuk kakakmu, di dalamnya ibu-ibu adalah yang di sini. ikut Inilah tempatmu merasakan tukar pikiran. kesedihan orang Maka lain berbuatlah kalau atau kamu teman kemarin yang sudah sedang menjadi berduka, anak yang baik. contohnya Saat yang ini gak ada kemalangan lagi yang atau dekat yang dengan meninggal kau dunia. untuk mengasihi Jadi kita berpartisipasi nasihat di setiap dalamnya hari. untuk Tapi memberikan saya yakin penghiburan, engkau bisa lebih penguatan baik buat lagi karena kau punya tujuan siswa untuk membahagiakan yang orang tuamu, dipanggil orang tuanya atau orang-orang atau ayah saudara-saudara yang ibunya ada di yang telah sekitarmu. mendahului kita Jadi buat Raffi, menghadap ilahi. jangan lupa tadi seperti pesan ibu guru, Budaya positif di tetap SMA berdoa Negeri 10 karena silakan masuk. Ya sini nak, sini nak. Oke, selamat siang Arya dan Natali. Tahu kenapa saya panggil ke sini? Kenapa? Selamat masuk ke kelas ya. Enak kalau selamat masuk ke kelas. Memang terlambat masuk ke kelas itu adalah kita kebebasan kita, tapi kan tidak ada tanggung jawab.
Apakah kalian sudah tahu bahwa terlambat di kelas itu melanggar peraturan atau keyakinan kalian di kelas? Kan kalian sudah susun keyakinan di kelas itu tidak boleh apa saja, termasuk keyakinan yang mana? Nah, coba ada disiplin, apalagi kak? Orang bertanggung jawab. Ada lagi? Ya, tidak menghormati temannya, tidak menghargai guru yang masuk, termasuk. Kenapa? Jadi kedepannya setelah ini, apakah bagaimana yang kalian lakukan? Silakan mengucapkan. Kalau kakak kenapa terlambat? Tadi Namun terlambat juga. Apa tadi malam terlambat tidurnya? Oh iya, kenapa? Ya. Jadi kedepannya usahanya bagaimana supaya tidak terlambat? mengerjakan tugas di jam-jam yang harusnya dipakai untuk belajar bermain. Jadi kedepannya tidak mengulangi lagi yang seperti itu. Jadi keyakinan kelas harus kita dukung, ya. Teman-teman kita juga harus kita hargai. Jadi biar teman-teman kita juga nyaman belajar. Guru juga tidak terganggu ketika belajar di kelas. Jadi kedepannya Arya dan Natali supaya tidak terlambat, ya. Jadi tetaplah pakai waktunya sebaik-baiknya, tidur tepat waktu dan bangun tepat waktu, ya. Siapa yang ada di rumah? Demikianlah aksi nyata untuk modul 14 budaya positif yang dapat saya buat. Jika ada yang salah dari karya saya, mohon masukan dan perbaikan dari Bapak Ibu serta teman-teman saya yang menonton karya saya ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, salam dan bahagia dari saya, Deborah Sinambela SPD, SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Horas, horas, horas.